Sebelum menuju ke pembahasan, pastikan kalian udah nonton seluruh alur cerita anime Sword Art Online Alicization part pertama atau bagian pertama. Supaya nantinya kalian tuh nggak bingung saya ngomong apa sama lagi ngebahas apa. Bagi yang udah nonton bagian pertama atau part pertama, dan daripada banyak basi-basi, mendingan kita langsung menuju ke pembahasan. Tapi sebelum itu, kita bahas ulang mengenai ending part pertama atau bagian pertama, supaya nantinya kalian tuh nggak kebingungan. Karena telah melanggar indeks tabu, Kirito dan Yujo pun dimasukkan ke dalam penjara oleh kesatria integritas yang bernama Alice. Setelah merenung seksama, di sini Kirito dan Yujo memutuskan untuk mencari kebenaran tentang kesatria integritas yang bernama Alice. Kenapa dirinya bisa lupa akan masa lalunya sendiri? Namun jika mereka berdua keluar dari sel tahanan, maka Kirito dan Yujo akan dicap sebagai pengkhianat dan kemungkinan terburuknya mereka akan dimusuhi oleh seluruh ras manusia yang ada di Underworld. Namun dikarenakan telah membulatkan tekad, dengan cara membenturkan sebuah rantai yang ada di tangannya, Kirito dan Yujo pun berhasil keluar dari sel tahanan. Dari sini, perjalanan mereka berdua menuju ke puncak sentral katedral pun dimulai. Pada saat perjalanan menuju ke pintu masuk sentral katedral, terdapat kesatria integritas yang menghalangi jalan mereka berdua. Kesatria integritas ini bernama Elderie. Elderie ditugaskan untuk mencegah Kirito dan Yujo supaya mereka berdua tidak masuk ke dalam sentral katedral. Di sini terjadi baku hantam antara Kirito dan Yujo melawan kesatria integritas yang bernama Elderie. Kirito dan Yujo menggunakan sebuah rantai dari penjara, sementara Elderie ini menggunakan senjata cambuk atau sebuah senjata pecut, atau apa tuh namanya. Pertempuran pun terjadi sangatlah sengit, namun sangat amat disayangkan, di sini Kirito dan Yujo berhasil dikalahkan oleh kesatria integritas yang bernama Elderie. Ketika mereka berdua akan ditangkap, Yujo pun menyadari akan sesuatu hal. Ternyata, Elderie ini dulunya pernah memenangkan sebuah pertandingan turnamen pedang, dan kebetulan saat itu Yujo tuh sedang nonton turnamen Elderie ini, turnamen pedangnya Elderie maksudnya. Namun ketika mendengar pernyataan dari Yujo, di sini Elderie justru malah terkejut dan kebingungan, karena seluruh kesatria integritas itu adalah seorang manusia istimewa yang dipanggil dari langit oleh pihak gereja. Masa ya ikut turnamen pedang segala? Kan kesatria integritas itu adalah manusia yang istimewa. Karena Yujo terus menceritakan tentang masa lalu dari Elderie ini atau kesatria integritas itu, secara tiba-tiba muncul sebuah chip misterius yang berasal dari kepalanya si Elderie ini. Di sini Kirito langsung sadar bahwa seluruh kesatria integritas termasuk Alice telah dicuci otaknya oleh pendeta agung atau seorang pemimpin dari gereja pusat atau sentral katedral. Melihat akan hal itu, Kirito menyuruh Yujo untuk terus menceritakan tentang hal yang ia ketahui tentang masa lalu dari si Elderie ini. Siapa tahu chipnya bisa copot, terus ingatan di masa lalunya tuh bisa kembali. Namun ketika chipnya tuh mau copot, tiba-tiba muncul kesatria integritas lainnya yang menyerang Kirito dan juga Yujo menggunakan sebuah panah. Karena Kirito terluka, mau tidak mau mereka harus pergi karena kalau nggak pergi, justru malah Kirito dan Yujo yang akan tertangkap dan skenario terburuknya, Kirito dan Yujo akan dieksekusi oleh kesatria integritas itu. Dengan cepat, Kirito dan Yujo pun langsung melarikan diri agar tidak berhadapan dengan kesatria integritas yang baru aja datang. Ketika mereka berdua mendapati jalan buntu, tiba-tiba terdengar suara misterius dan tepat beberapa saat kemudian, muncul sebuah pintu misterius yang terletak tepat di depan mata mereka. Ya nggak di depan mata sih, di samping mata lah. Ternyata, seseorang yang telah membuat pintu misterius itu adalah seorang gadis kecil yang bernama Kardinal. Karena baju milik Yujo ini basah akibat bertempur dengan Elderie tadi, di sini Yujo pun disuruh mandi sama si Kardinal biar nggak masuk angin. Pergi deh Yujo. Di sini ternyata Kardinal sadar bahwa Kirito bukanlah penduduk asli dari Underworld. Dan begitu juga sebaliknya, Kirito sadar bahwa Kardinal itu bukan seorang manusia, melainkan sebuah sistem yang memiliki wujud sebagai manusia. Di sini Kardinal cerita kepada Kirito bahwa keberadaan dewa pada Underworld itu tidaklah ada. Yang ada hanyalah sebuah super account di mana akun tersebut memiliki kekuatan dan kemampuan layaknya seorang dewa. Namun sangat amat disayangkan, hingga saat ini masih belum ada orang yang login menggunakan akun itu atau super akun itu. Meskipun keberadaan dewa tidaklah ada, dahulu kala terdapat 4 orang yang serupa dengan dewa atau menyerupai seorang dewa. Nah, 4 orang ini merupakan staf dari perusahaan Rat yang bertugas untuk mengajarkan dan melatih penduduk di Underworld supaya bisa hidup dengan mandiri, mandi sendiri. Namun, salah satu dari keempat staf ini terdapat seseorang yang sangat brengsek lah intinya, di mana dirinya mengajarkan sesuatu hal yang sesat kepada penduduk yang ada di Underworld atau dunia bawah.
Karena merasa sudah cukup untuk mengajarkan berbagai macam hal kepada penduduk Underworld, kemudian para staf dari perusahaan Rat ini lockout dan membiarkan para penduduk di Underworld untuk berkembang dengan cara mereka masing-masing. Hingga pada akhirnya terdapat sebuah upacara pernikahan dan hasil dari pernikahan tersebut melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Quinella. Nah, Quinella ini merupakan anak dari kaum bangsawan yang ditugaskan atau memiliki tugas suci untuk mempelajari sebuah teknik suci sama seperti Alice. Yang membedakan Alice dengan Quinella ini yakni terletak pada karakter atau sifatnya. Secara sederhana ya, kalau Alice itu belajar teknik suci untuk hal kebaikan, namun si Quinella ini mempelajari teknik suci karena rakus akan pengetahuan dan juga kekuasaan. Hingga pada akhirnya Quinella mengetahui bahwa arti dari sistem call yang sebenarnya itu bukanlah suatu mantra sihir, namun sebuah komen atau sebuah perintah untuk meminta suatu hal kepada sistem atau server pusat. Ya secara sederhana manggil sistem lah. Di sini Quinella juga sangat paham dengan dasar-dasar sistem sekaligus sebuah struktur otoritas atau sebuah level akun. Karena udah tahu, dengan cepat Quinella langsung membunuh binatang yang ada di sekitarnya untuk meningkatkan otoritas akun, atau secara sederhana, si Quinella ini lagi farming biar levelnya naik. Hingga pada akhirnya karena saking besar otoritas akun yang dimiliki, Quinella juga bisa menyembuhkan seseorang yang terkena penyakit fatal. Tidak hanya itu aja, karena Quinella ini juga mampu memanipulasi sebuah daya tahan atau suatu nyawa seseorang. Karena berhasil menyembuhkan sebuah penyakit yang sangat fatal, dirinya dijuluki sebagai anak dari dewa yang bernama Stasia atau selaku dewa pencipta dunia. Hal ini membuat para penduduk bergotong royong dalam rangka membuat suatu tempat untuk menyembah si Quinella ini. Karena tidak ingin membiarkan orang lain memiliki otoritas yang lebih tinggi dari dirinya, di sini Quinella membuat indeks tabu, di mana isinya tuh melarang seseorang untuk membunuh manusia atau hewan secara berlebihan agar otoritas orang itu tuh tidaklah naik. Ya intinya biar levelnya si Quinella ini yang paling tinggi lah, biar nggak kesaing. Karena waktu terus berlalu, di sini Quinella sudah sangat tua dan kondisi tubuhnya saat ini sudah sangat memprihatinkan. Meskipun dirinya bisa memanipulasi daya tahan atau sebuah nyawa, namun jika berbicara mengenai usia atau umur, Quinella tidaklah bisa mengatasinya. Bahkan si Quinella ini ceritanya sampai sakit-sakitan hingga berujung pada muntah darah. Ya intinya udah parah lah. Namun ya karena sifat dasarnya adalah seseorang yang sangat rakus akan kekuasaan dan juga pengetahuan, di sisa hidupnya yang sudah tidak lama lagi, Quinella melakukan sebuah eksperimen terhadap sistem dan juga dirinya. Hingga pada akhirnya Quinella menemukan sebuah celah untuk melakukan peretasan atau hacking pada sistem keamanan di dunia bawah atau Underworld. Tapi kayaknya Quinella bukan meretas atau ngehack sistem sih, melainkan ada seseorang dari perusahaan Rat yang sengaja membantu Quinella ini agar bisa membobol sistem keamanan di Underworld. Kayaknya sih. Berkat terbobolnya sistem keamanan di Underworld, Quinella bisa memanipulasi atau membuat umurnya sendiri menjadi abadi atau tidak mati lah intinya. Sekaligus Quinella ini juga bisa mengubah tubuhnya sendiri menjadi tubuh yang berpenampilan layaknya seorang tante-tante SMA pada umumnya. Karena dirinya semakin menjadi-jadi, di sini Quinella ingin merebut sebuah otoritas dari sistem pada Underworld. Dan secara singkat cerita, dengan sedikit usaha, dirinya berhasil merebut otoritas dari sistem, atau bisa dibilang Quinella ini telah menyatu dengan sebuah sistem yang bernama Kardinal. Buat yang bingung sistem Kardinal itu apa, ya silahkan cek pembahasannya pada konten seluruh alur cerita anime Sword Art Online season pertama ya. Karena telah memiliki otoritas yang setara dengan sistem, Quinella ini mulai menyebut dirinya sendiri sebagai administrator atau administrator. Buat yang nggak tahu administrator itu apa, jadi administrator itu memiliki suatu kendali pada sebuah sistem. Atau secara sederhana, bisa dibilang administrator ini hampir mirip dengan wakil dewa atau utusan dewa lah, dalam segi kekuatan maksudnya. Waktu pun terus berjalan, dan ternyata kapasitas jiwa atau memori dari Light Cube milik Quinella ini hampir penuh. Melihat akan hal itu, Quinella memanggil anak kecil yang asalnya entah dari mana dan menghapus flag light atau ingatan dari anak kecil tersebut. Setelah dihapus, kemudian ingatan dari Quinella ini dipindahkan ke dalam Light Cube milik anak kecil itu, dengan tujuan agar kapasitas memori Light Cube milik Quinella ini memiliki ruang penyimpanan yang banyak lagi. Analoginya ya sama seperti memindahkan file dari memori internal ke memori eksternal lah pada HP Android atau HP iPhone. Namun sangat amat disayangkan, setelah ingatannya Quinella ini berhasil dipindahkan, anak kecil itu justru memiliki kesadaran dan memiliki otoritas yang hampir setara dengan Quinella. Singkat cerita, terjadi baku hantam yang sangat hebat antara mereka berdua. Karena Quinella masih terlalu kuat dan daripada kalah, kemudian anak kecil itu lebih memilih untuk kabur ke tempat di mana Quinella sekalipun tidak dapat mencapainya, yakni ke sebuah tempat yang bernama Perpustakaan Terlarang. Jadi si anak kecil atau si kardinal ini terjebak atau tinggal di perpustakaan terlarang selama beratus-ratus tahun lamanya.
Bla 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 bla. Intinya kardinal ingin balas dendam kepada administrator. Namun tujuan dirinya untuk balas dendam bukan karena suatu kebencian, melainkan kardinal di sini bertugas untuk membenarkan tentang sesuatu hal yang salah dari Quinella. Jika administrator atau Quinella berhasil dikalahkan, maka kardinal atau si anak kecil ini akan menghapus serta memusnahkan seluruh penduduk yang ada di Underworld. Menurut kardinal, dunia Underworld ini sudah sangat rusak dikarenakan peraturan yang dibuat oleh Quinella. Dan juga sebentar lagi penduduk dari Dark Territory itu juga akan menyerang ras manusia. Daripada dibunuh dan disiksa oleh monster yang berasal dari Dark Territory, mendingan dimusnahkan semua aja biar nggak menderita. Buat yang belum tahu, jadi Dark Territory ini merupakan sebuah wilayah khusus monster yang sengaja dibuat oleh perusahaan rat untuk membunuh para manusia yang ada di Underworld. Intinya sih buat uji coba, apakah ras manusia bisa selamat atau justru malah musnah terserang monster yang berasal dari Dark Territory. Karena kardinal bilang akan memusnahkan seluruh manusia dan monster dari Dark Territory, di sini Kirito tidak setuju akan hal itu. Namun ya meskipun tidak setuju, di sini Kirito mau membantu kardinal dalam rangka untuk membunuh si Quinella ini. Dan beberapa saat kemudian Yujo pun datang. Sebelum Kirito dan Yujo pergi, di sini kardinal memberitahu tentang bagaimana cara untuk mengembalikan ingatan dari kesatria integritas. Caranya yakni mengambil chip yang ada di bagian kepala dan memasangkan chip dari ingatan yang lama ke kepalanya kembali. Kebetulan, chip lama atau chip yang berisi ingatan di masa lalu ini tersimpan atau terletak di dalam kamar milik Quinella. Dan untuk pergi ke sana, tentunya Kirito dan Yujo harus melawan para penjaga sekaligus kesatria integritas yang ada di sana. Kardinal membekali 2 pisau mini dan berkata bahwa gunakan pisau ini ketika dalam keadaan darurat. Fungsi lain dari pisau ini yakni dapat digunakan untuk membuat seseorang pingsan ketika tertusuk oleh pisau ini. Jadi ketika tertusuk tuh nggak mati tapi malah pingsan. Selain itu, kardinal juga memberitahu letak di mana pedangnya Kirito dan Yujo berada dengan tujuan agar Kirito dan Yujo ini bisa mengambil pedang milik mereka masing-masing untuk menjadi bekal baku hantam melawan kesatria integritas. Dan secara singkat cerita, Kirito dan Yujo pun pergi meninggalkan perpustakaan terlarang untuk melawan kesatria integritas sekaligus menuju ke tempat di mana Quinella berada. Di sini terjadi baku hantam antara Kirito dan Yujo melawan beberapa kesatria integritas ketika menuju ke kamarnya Quinella. Karena pertarungannya sangatlah repetitif, jadi akan saya ringkas jadi poin-poin aja. Mereka berdua berhasil mengalahkan kesatria integritas bersenjata panah dan merupakan kesatria integritas yang dulunya pernah membawa Alice dari desa. Kesatria integritas ini bernama Diusober atau Diusoberto. Dilanjut dengan melawan 2 kesatria integritas yang masih anak-anak. Kedua kesatria integritas ini bernama Line dan juga Vizel. Dan yang terakhir, Kirito melawan kesatria integritas yang bernama Vanatio. Di mana Vanatio ini merupakan wanita yang sangat tangguh dan juga dirinya memiliki wajah yang sangat cantik. Oh iya, ketika Kirito dan Yujo berhasil mengalahkan kesatria integritas, mereka berdua tidak membunuh kesatria integritas itu. Karena ya buat jaga-jaga kalau pasukan dari Dark Territory itu menyerang ras manusia. Ya intinya kesatria integritas ini dibiarkan hidup oleh Kirito dan Yujo buat pelindung ras manusia lah. Hingga pada akhirnya mereka berdua sampai ke lantai tempat di mana Alice berada. Karena Yujo tidak tega melawan Alice, di sini Kirito menawarkan diri untuk menghadapi si Alice ini. Pertempuran pun terjadi sangatlah sengit. Bahkan saking sengitnya, sampai-sampai membuat tembok sentral katedral yang sangat kerasnya pun jadi jebol atau hancur. Karena temboknya jebol, membuat Kirito dan Alice pun terpental keluar dan jatuh dari sentral katedral. Apakah Kirito dan Alice akan mati? Mengingat mereka berdua telah jatuh dari lantai yang sangat tinggi di sentral katedral. Tepat setelah temboknya jebol, beberapa saat kemudian tembok yang jebol itu tuh bisa pulih kembali. Hal itu membuat Yujo terperangkap di dalam sentral katedral. Karena gabut nggak tahu mau ngapain, Yujo memilih untuk melanjutkan perjalanan untuk menuju ke tempat Quinella berada saat ini. Karena di sini Yujo percaya bahwa Kirito dan Alice tidak akan mati semudah itu. Toh Kirito dan Alice merupakan karakter utama dari seri anime ini atau seri anime Sword Art Online Alicization. Jadi ya nggak mungkin mati semudah itu atau mati karena jatuh dari sentral katedral. Singkat cerita, Yujo pun bertemu dengan pemimpin kesatria integritas yang bernama Berkuli. Meskipun dirinya atau Berkuli ini adalah kesatria integritas yang paling kuat, namun Berkuli ini tidak sepenuhnya percaya bahwa dirinya merupakan manusia istimewa yang dipanggil dari langit. Ya intinya Berkuli ini ragu dengan pihak gereja atau ragu sama si Quinella. Meskipun begitu, di sini terjadi baku hantam antara Yujo dan juga Berkuli. Tek, karena Yujo terpojok, dirinya tidak memiliki cara lain selain mengeluarkan kekuatan sejati dari pedang mawar biru atau Aobaranoken.
Kekuatan sejati itu yakni sebuah skill untuk membekukan area sekitar dan menghisap daya tahan atau nyawa dari makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Meskipun Yujo adalah pemilik dari pedang mawar biru, akan tetapi daya tahan atau nyawanya tuh juga akan tetap terhisap. Ketika Yujo dan berkuli ini sekarat, muncul seekor badut kecil atau seekor senator yang bernama Judelkin. Judelkin ini memiliki tugas untuk mengatur semua pasukan gereja termasuk kesatria integritas yang ada. Karena berkuli tidak percaya dengan pihak gereja dan juga Quinella, akibat dari itu, Judelkin ini secara tiba-tiba langsung membekukan si berkuli ini. Sekaligus Judelkin juga akan merasa tentang ingatan milik berkuli, supaya berkuli ini bisa percaya dengan Quinella kembali. Melihat Yujo yang juga sekarat, Judelkin pun membawa si Yujo ini ke tempat administrator atau ke tempat Quinella berada saat ini. Nah, si Yujo ini juga akan direset atau diambil, sekaligus ingatannya itu juga akan ditempa sama seperti kesatria integritas yang lainnya. Untuk melakukan sintesis atau proses penghapusan ingatan, orang yang akan disintesis ini harus merapalkan sebuah teknik suci yakni System Call Remove Core Protection. Jika dalam dunia pemrograman, kata-kata atau teknik suci itu berfungsi untuk melepaskan sebuah pelindung inti, atau jika dianalogikan, mungkin penggambarannya seperti terdapat sebuah rumah yang dimana memiliki gembok serta keamanan yang sangat ketat. Ketika merapalkan teknik suci yakni System Call Remove Core Protection, maka gembok serta keamanan pada rumah itu tuh akan dihilangkan. Jadi para maling bisa sesuka hati mencuri, mengubah, hingga mengakses rumah itu secara bebas. Ya kurang lebih penggambarannya seperti itulah. Sesampai di sana, Yujo pun akhirnya tersadar dari pingsannya. Ketika Yujo tersadar, dirinya melihat seorang gadis cantik yang sedang tertidur tepat di depan matanya. Gadis cantik yang berada tepat di depan matanya Yujo saat ini adalah Quinella atau selaku administrator. Ketika Yujo akan membunuh Quinella menggunakan pisau yang diberikan oleh kardinal, secara tiba-tiba, si Quinella ini terbangun dari tidurnya. Dan ketika Quinella bangun, Quinella ini langsung memberikan sebuah tawaran kepada Yujo untuk melakukan sebuah upacara sintesis agar supaya dirinya menjadi kesatria integritas yang sangat kuat atau yang paling kuat. Pada awalnya Yujo pun menolak dengan keras tawaran dari si Quinella ini. Akan tetapi, pada saat Quinella memberikan sebuah embel-embel ketika upacara sintesis selesai, maka si Yujo ini boleh enak-enak sama si Quinella. Tentu mendengarkan hal itu, dengan cepat Yujo pun langsung menerima tawaran untuk melakukan sintesis agar supaya bisa enak-enak dengan Quinella. Anjas. Dan secara singkat cerita, ingatan milik Yujo ini pun akhirnya direset atau ditempa sehingga Yujo ini lupa akan masa lalu milik dirinya sendiri. Oke, kita kembali ke Kirito ya. Apakah dia masih hidup apa udah mati karena jatuh dari sentral katedral? Ketika Kirito dan Alice terhempas keluar dari sentral katedral, Kirito berhasil menancapkan pedangnya ke dalam sela-sela tembok, sehingga membuat Kirito dan Alice ini tidak jatuh ke bawah. Ya intinya mereka masih hidup lah. Meskipun Alice atau selaku kesatria integritas menganggap Kirito sebagai musuh, namun di sini Kirito tidak menganggap bahwa Alice itu adalah seorang musuh. Bahkan ceritanya si Kirito ini juga menolong si Alice agar tidak terjatuh dari sentral katedral. Alasan kenapa Kirito tidak membiarkan Alice ini mati, yakni peran kesatria integritas tuh sangatlah dibutuhkan untuk melawan pasukan dari Dark Territory suatu hari nanti. Pada awalnya Alice ini menolak untuk diselamatkan oleh Kirito, namun dikarenakan Kirito terus mengeluarkan siraman rohani kepada dirinya, sehingga membuat Alice ini pun mau berdamai dengan Kirito untuk sementara waktu. Sekaligus si Alice ini juga mau diajak kerjasama agar dapat naik ke menara, supaya mereka berdua bisa masuk ke dalam sentral katedral kembali. Pada awalnya Kirito meminta kepada Alice untuk memanggil naga yang ia tunggangi kemarin. Namun untuk beberapa alasan yang dimana Alice juga nggak tahu karena apa, Quinella tidak membiarkan makhluk hidup untuk terbang melebihi lantai 50 kalau nggak lantai 100. Lupa saya soalnya. Karena naganya nggak bisa dipanggil, terpaksa mereka berdua harus memanjat secara manual menggunakan alat tajam yang terbuat dari besi. Ketika mereka berdua berusaha naik menggunakan alat yang terbuat dari besi, tiba-tiba monster dari Dark Territory yang terletak pada tembok sentral katedral secara tiba-tiba menyerang mereka berdua. Tek. Dengan menggabungkan seluruh kekuatan yang ada, alhasil monster dari Dark Territory pun berhasil dikalahkan dengan sangat amat mudahnya. Karena hari sudah menjadi malam, mereka berdua memutuskan untuk beristirahat sejenak di bagian pinggiran tembok tepat pada bangunan sentral katedral. Ketika malam tiba, Kirito bercerita bahwa ingatan Alice saat ini sudah ditempa atau dimanipulasi oleh pihak gereja. Kirito bilang bahwa sebenarnya Alice memiliki seorang adik perempuan dan juga orang tua. Adiknya Alice ini bernama Selka. Namun pada suatu hari, Alice dihukum oleh pihak gereja dikarenakan telah melanggar larangan dari indeks tabu, sehingga membuat Alice ini dieksekusi atau lebih tepatnya ingatannya tuh dimanipulasi. Setelah dimanipulasi, pihak gereja menjadikan si Alice ini sebagai kesatria integritas di sentral katedral.
Ketika Kirito bercerita seperti itu, pada awalnya si Alice ini pun tidak percaya. Namun ketika Kirito bilang bahwa Alice memiliki seorang adik perempuan yang bernama Selka, tiba-tiba dirinya sedikit mempercayai kata-kata dari si Kirito ini. Karena ya meskipun tidak memiliki ingatan di masa lalu, namun Alice ini sering memanggil nama Selka meskipun nggak tahu Selka tuh siapa. Singkat cerita, berkat rayuan gombal yang dilontarkan oleh Kirito ini, membuat Alice percaya akan perkataan yang dikatakan oleh Kirito tadi. Mulai dari sini, Alice tidak ingin percaya lagi tentang segala sesuatu hal yang berkaitan dengan indeks tabu. Atau dengan kata lain, si Alice ini akan menentang indeks tabu. Namun ya sama seperti kejadian pada saat Yujo menentang indeks tabu, tiba-tiba mata dari Alice ini mendadak menjadi merah dan jika dibiarkan, mata dari Alice ini bisa meledak. Melihat akan hal itu, membuat Alice semakin yakin bahwa dirinya saat ini sedang dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Karena mengetahui dirinya sedang dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak, membuat tekad dari Alice untuk menentang indeks tabu pun semakin menggebu-gebu. Dan secara singkat cerita, mata dari Alice ini pun meledak ketika pada saat berada dalam pelukannya si Kirito. Anjas. Buat yang nanya, Alice kok gampang dirayu sih? Enggak juga sih. Karena Kirito bilang bahwa tujuannya saat ini yakni untuk mengubah hukum yang telah dibuat oleh administrator atau Quinella. Karena ya si Quinella ini tidak mengizinkan untuk melatih masyarakat umum menjadi seorang kesatria atau pendekar pedang. Lah, kenapa kok seperti itu? Alasannya ya dikarenakan si Quinella ini takut akan adanya sebuah pengkhianatan dari rakyatnya sendiri. Mengingat sebuah sistem pada Underworld yakni barang siapa yang memiliki otoritas atau level yang sangat tinggi, maka dirinya dapat berkuasa. Ya secara sederhana, Quinella ini tidak mau ada seseorang yang memiliki otoritas atau sebuah level yang berada di atas dirinya. Ya intinya nggak mau kesaing lah. Sedangkan, jika Quinella terus melarang masyarakat umum untuk menjadi seorang kesatria, maka kekuatan tempur dari ras manusia ini akan jauh lebih rendah dari pasukan yang berasal dari Dark Territory. Nah, di sini Kirito bertujuan untuk mengalahkan Quinella atau selaku administrator dengan tujuan untuk mengubah hukum yang ada dan segera membuat program kerja baru yakni untuk melatih masyarakat umum untuk menjadi seorang kesatria atau pendekar pedang. Ya, secara sederhana si Kirito ini ingin melatih dan membuat sebuah pasukan supaya bisa melawan musuh yang berasal dari Dark Territory. Jadi itu alasan kenapa Alice berani menentang pihak gereja dan lebih memilih untuk berada di sisinya si Kirito ini. Ketika mata dari Alice ini meledak, beberapa saat kemudian dirinya pun tidak sadarkan diri atau pingsan. Di sini Kirito dengan segenap usahanya membawa Alice menuju ke puncak sentral katedral menaiki sebuah tembok. Sesampai di puncak bangunan sentral katedral, tiba-tiba Alice pun tersadar dari pingsannya. Dan dari sinilah perjalanan mereka berdua untuk mencari Yujo serta untuk mengalahkan administrator pun dimulai. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Ketika perjalanan menuju ke tempat Quinella atau administrator, Alice dan Kirito melihat komandan berkuli yang sudah menjadi patung. Namun ketika mereka berdua mendekati komandan berkuli ini, tiba-tiba tubuh dari komandan berkuli ini mendadak retak. Hingga pada akhirnya komandan berkuli ini pun dapat berbicara. Intinya sih, berkuli bangga kepada Alice karena telah menghilangkan segel mata merah di dalam dirinya atau di dalam diri Alice. Berkuli juga berpesan kepada Kirito untuk selalu menjaga si Alice ini dan beberapa saat kemudian Kirito pun mengiyakannya. Dikala mereka sedang bermusyawarah, Kirito melihat sebuah pedang yang berwarna biru yang kebetulan tergeletak di atas lantai. Yap, pedang itu adalah Aobaranoken atau pedang mawar biru milik si Yujo atau selaku sahabatnya sendiri. Dengan cepat, Kirito langsung mengambil pedang itu dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya kembali bersama Alice untuk mencari Yujo dan menuju ke tempat administrator. Oh iya, untuk nasib komandan berkuli ini masih jadi patung ya. Dan kalau dirinya nekat untuk bergerak, maka secara otomatis tubuhnya ini akan hancur lebur. Pada saat perjalanan, Alice bilang kepada Kirito bahwa komandan berkuli ini merupakan kesatria integritas terakhir yang ada di gereja. Atau dengan kata lain, seharusnya mereka berdua bisa ke tempat Quinella tanpa ada halangan kesatria integritas lainnya. Wah, kan tetapi tidak semudah itu, Vergianti. Secara tiba-tiba, mereka berdua dihadapkan dengan kesatria integritas yang baru aja direkrut oleh pihak gereja. Yap, kesatria integritas ini adalah Yujo atau selaku sahabatnya Kirito sendiri. Namun sayang, saat ini ingatannya Yujo telah direset atau dimanipulasi oleh Quinella, sehingga membuat Yujo saat ini tidak mengenali Kirito dan juga Alice. Di sini Yujo juga mengambil pedang mawar biru yang kebetulan dibawa oleh Kirito. Pada awalnya Alice menawarkan diri untuk melawan si Yujo ini. Akan tetapi, di sini Kirito lebih memilih untuk melawan Yujo dengan kekuatannya sendiri. Singkat cerita, terjadi pertempuran sengit antara Yujo melawan Kirito. Bahkan bisa dibilang kekuatan milik Yujo ini jauh lebih unggul daripada kekuatan milik Kirito.
Karena Kirito kewalahan ketika melawan si Yujo ini, maka tidak ada cara lain selain menggunakan jurus andalannya yakni ceramah no jutsu. Kirito terus melontarkan kata-kata siraman rohani kepada Yujo. Namun sayang, kata-kata dari Kirito ini sama sekali tidak berpengaruh kepada si Yujo ini. Hingga pada akhirnya Kirito menyebutkan kata Alice atau selaku nama dari teman masa kecilnya sendiri. Mendengarkan hal itu, di sini Yujo sedikit kaget dan secara tiba-tiba dirinya juga ikut tersenyum. Setelah itu, dengan cepat Yujo langsung membekukan Kirito dan juga Alice menggunakan sebuah pedang Aobara no Ken atau pedang mawar biru miliknya. Karena telah menyelesaikan tugasnya, Yujo pun kembali ke tempat Quinella untuk menagih janji bahwasannya jika Yujo berhasil menyelesaikan tugasnya, maka akan diberi sebuah hadiah berupa enak-enak bersama Quinella. Anjas. Sebelum melakukan hubungan enak-enak, di sini Quinella ingin mengecek sebuah chip yang telah ditanamkan di kepala milik Yujo ini. Ketika chip itu copot, secara tiba-tiba kesadaran atau ingatan milik Yujo ini pun juga kembali seperti sedia kala. Dan dengan cepat, Yujo langsung menusuk Quinella menggunakan sebuah belatih atau sebuah pisau kecil kepada tubuh milik Quinella ini. Namun sangat amat disayangkan bahwa tubuh milik Quinella ini tidak dapat dilukai dengan sebuah senjata yang terbuat dari logam biasa, sehingga membuat serangan yang dilancarkan oleh Yujo pun berakhir gagal. Dan beberapa saat kemudian, Kirito dan Alice pun datang ke tempat Yujo dan juga Quinella berada. Ternyata, di sebelumnya Yujo hanya membekukan Kirito dan Alice untuk sementara waktu aja. Atau si Yujo ini emang sengaja membuat esnya tuh mencair untuk beberapa waktu kemudian. Jadi dari awal atau lebih tepatnya pada saat Yujo mendengar kata Alice dari Kirito, Yujo ini sadar bahwa Kirito dan Alice itu merupakan teman atau sahabatnya sendiri. Dan alasan kenapa Yujo membekukan Kirito dan juga Alice yang sebenarnya, yakni untuk menebus sebuah dosa karena telah tergoda oleh Quinella. Sekaligus Yujo ingin melawan Quinella secara sendirian tanpa melibatkan mereka berdua. Namun Kirito dan Alice tidak peduli akan bahaya yang dimaksud oleh Yujo, sehingga membuat mereka bertiga meliputi Kirito, Alice dan juga Yujo akan bekerja sama untuk melawan dan mengalahkan si Quinella ini. Di sini muncul seorang senator yang bernama Chudelkin yang akan membantu Quinella untuk bertempur melawan mereka bertiga. Dan lagi-lagi Quinella bilang bahwa jika Chudelkin bisa mengalahkan mereka bertiga menggunakan kekuatannya sendiri, maka Chudelkin diizinkan untuk mantap-mantap atau enak-enak dengan tubuh Quinella atau selaku administrator. Mendengarkan hal itu, membuat semangat dari Chudelkin ini pun menggebu-gebu. Dengan semangat yang menggebu-gebu, Chudelkin pun langsung berubah menjadi boneka api raksasa dan bersiap untuk mengalahkan mereka bertiga demi cita-cita untuk enak-enak bersama Quinella. Anjas. Pertempuran pun terjadi sangatlah sengit, namun sangat amat disayangkan. Di sini Kirito, Alice dan juga Yujo berhasil mengalahkan Chudelkin hanya bermodalkan satu kali serangan aja. Ya meskipun mereka bertiga ini sempat terpojok sih. Karena Chudelkin berhasil dikalahkan, alhasil dirinya tidak jadi enak-enak dengan Quinella. Melihat Chudelkin yang berhasil dikalahkan, Quinella memanggil senjata rahasia yang memiliki wujud seperti robot pedang raksasa. Buat yang belum tahu, jadi robot pedang ini merupakan gabungan dari 400 kesatria atau berapa gitu saya lupa, yang kemudian kesatria itu dimodifikasi menjadi robot pedang raksasa. Ya intinya robot pedangnya tuh adalah gabungan dari kesatria, atau lebih tepatnya gabungan dari seseorang manusia atau seorang manusia. Dengan sangat amat mudahnya, robot pedang itu membantai Kirito dan juga Alice, sehingga membuat mereka berdua saat ini sangatlah sekarat. Ketika robot pedang itu ingin menyerang Yujo, tiba-tiba terdapat suara misterius yang asalnya tuh entah dari mana. Ternyata suara misterius itu berasal dari seekor serangga yang ditugaskan oleh Kardinal untuk mengamati, membantu, serta melindungi si Kirito ini. Dengan cepat, serangga itu menyuruh Yujo untuk menancapkan sebuah belatih atau pisau kecil yang diberikan oleh Kardinal ke lantai atau ke dalam lantai. Tepat setelah pisau itu ditancapkan pada lantai, muncul sebuah portal teleport dan seorang anak kecil yang menggunakan sebuah tongkat. Yap, anak kecil itu adalah Kardinal. Dengan cepat Kardinal langsung menyembuhkan Kirito dan juga Alice yang sedang sekarat. Dan secara singkat cerita, Alice dan Kirito pun berhasil disembuhkan. Karena tidak mungkin menang melawan Quinella dan juga robot pedang raksasa, Kardinal memilih untuk menyerahkan dirinya kepada Quinella ini. Dengan syarat, si Quinella ini tidak akan menyerang atau membunuh mereka bertiga. Mereka bertiga ini adalah Alice, Yujo, dan juga Kirito. Mendengarkan hal itu, Quinella pun langsung setuju dan bersumpah untuk tidak membunuh mereka bertiga apapun yang terjadi. Dengan sangat amat girangnya, Quinella langsung menyiksa habis-habisan si Kardinal ini tanpa ampun sedikit pun. Dikala sedang sekarat, Yujo sadar bahwa meskipun Quinella membiarkan Yujo, Kirito dan juga Alice agar tetap hidup, namun cepat atau lambat, si Quinella ini akan membuat sesuatu hal yang jauh lebih gila lagi.
Ingin mencegah akan hal itu, Yujo meminta kardinal untuk menggunakan seluruh kekuatan yang tersisa untuk mengubah dirinya atau mengubah Yujo ini menjadi sebuah senjata pedang. Dengan bantuan kristal yang terletak di atap sentral katedral, di mana kristal itu adalah ingatan asli dari Alice versi kecil, dan juga bantuan dari pedang Aobara no Ken atau pedang mawar biru, kardinal pun berhasil mengubah Yujo ini menjadi sebuah pedang raksasa yang bisa terbang. Tek 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 tek. Terjadi pertempuran sengit antara Yujo yang berwujud pedang melawan robot pedang raksasa milik si Quinella ini. Dan secara singkat cerita, robot pedang milik Quinella ini pun berhasil dikalahkan oleh Yujo. Meskipun robot pedang milik Quinella berhasil dikalahkan, di sini Yujo tidak ingin kembali ke wujud semula atau kembali ke wujud manusianya. Di sini Yujo lebih memilih untuk melanjutkan melawan Quinella menggunakan wujud pedangnya. Kenapa? Ternyata ada alasan yang bikin nyesek seluruh. Terjadi pertempuran sengit antara Yujo melawan si Quinella, hingga pada akhirnya pedang milik Yujo ini berhasil memutuskan tangan dari si Quinella ini. Namun ya meskipun begitu, sangat amat disayangkan, pedang terbang yang terbuat dari tubuh Yujo ini pun juga berhasil dipatahkan. Karena pedang ini terbuat dari tubuh milik Yujo, dan ketika pedang ini patah atau rusak, maka secara otomatis tubuh milik Yujo ini pun juga akan ikut rusak. Dan benar aja, tubuh dari Yujo ini benar-benar rusak dan terbelah pada bagian perutnya. Melihat Yujo yang sangat sekarat tepat di depan matanya si Kirito, membuat Kirito ini benar-benar syok berat. Karena Kirito syok, Quinella atau selaku administrator pun mengambil kesempatan untuk mengeksekusi si Kirito ini. Akan tetapi ketika Kirito akan ditebas oleh Quinella, secara tiba-tiba Alice langsung berdiri tepat di depannya si Kirito ini. Ya intinya si Alice ini ingin melindungi Kirito dari serangannya si Quinella lah. Buat yang nanya, dari tadi Alice ngapain aja emangnya? Jadi Alice ini tuh ceritanya pingsan karena melindungi Yujo dari serangan si Quinella pada saat Yujo akan berubah menjadi pedang. Akibat terkena serangan, jadinya Alice tuh pingsan. Tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti pada saat Asuna melindungi dirinya pada Sword Art Online season pertama, dengan cepat Kirito langsung menangkis serangan dari Quinella agar tidak terkena ke tubuh milik Alice ini. Dikala kesadarannya mulai memudar, Yujo memberikan sebuah pedang yang merupakan gabungan dari tubuhnya serta pedang mawar biru kepada Kirito agar dapat digunakan untuk melawan Quinella atau selaku administrator. Pertempuran antara Kirito melawan Quinella pun terjadi sangatlah sengit. Tek 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 tek. Kirito berhasil memutuskan tangan milik si Quinella serta berhasil menusuk tepat pada bagian jantung milik si Quinella ini. Namun ya meskipun begitu, salah satu tangan dari Kirito ini pun juga ikut terputus akibat terkena serangan dari si Quinella. Karena menerima kerusakan yang cukup parah serta kondisinya saat ini sudah sangat terpojok, Quinella mengeluarkan sebuah konsol game yang dimana dengan menggunakan konsol itu, si Quinella ini bisa pergi ke dunia nyata. Gak tahu mekanismenya seperti apa, tapi Quinella berkata seperti itu. Dikala Quinella ingin pergi ke dunia nyata, Chudelkin atau senator yang tadinya udah mati, tiba-tiba hidup kembali. Dengan cepat Chudelkin langsung menghampiri si Quinella atau administrator, mungkin ya sebelum benar-benar mati, Chudelkin ini pengen nagih janji yang telah ia buat bersama Quinella. Buat yang nanya janji apaan, ya silahkan simak ulang videonya ya bro. Dan benar aja, Chudelkin dengan wujud apinya masuk ke dalam tubuh administrator atau si Quinella hingga pada akhirnya mereka berdua meledak atau terbakar secara bersama-sama. Di sini saya nggak tahu mereka berdua ini mati atau berhasil sampai ke dunia nyata, tapi di sini kita anggap aja si Quinella ini udah mati lah ya. Karena Quinella atau administrator sudah berhasil dikalahkan, dengan cepat Kirito langsung pergi ke tempat di mana Yujo berada saat ini. Melihat Yujo yang sangat sekarat, Kirito menggunakan seluruh kekuatan yang tersisa untuk menyembuhkan tubuh milik si Yujo ini. Namun dikarenakan luka dari tubuh Yujo ini sangatlah fatal dan dikarenakan keterbatasan kekuatan atau mana, membuat Kirito sangat kesulitan untuk memulihkan Yujo kembali. Kirito tahu bahwa kondisi Yujo saat ini sudah sangat mustahil untuk disembuhkan apalagi diselamatkan. Namun ya meskipun begitu, Kirito terus mengeluarkan seluruh kekuatan yang tersisa untuk menyembuhkan sahabatnya ini. Hingga pada akhirnya, Yujo tersadar dan menyuruh Kirito untuk menghentikan proses penyembuhannya. Karena semua itu hanyalah sia-sia. Di detik-detik terakhir kehidupannya, Yujo memberitahu alasan kenapa dirinya nekat melawan si Quinella atau selaku administrator menggunakan sebuah wujud pedang terbangnya. Alasan yang pertama yakni Quinella atau administrator itu sangat sulit untuk dikalahkan. Makanya Yujo harus mengambil resiko agar dapat mengalahkan si Quinella ini. Dan alasannya kedua, dari awal si Yujo ini memang berniat untuk mati. Kenapa? Dikarenakan Yujo tidak ingin bertarung melawan Kirito atau selaku sahabatnya sendiri. Lah, emangnya kenapa? Jadi meskipun administrator atau Quinella berhasil dikalahkan, maka langkah selanjutnya adalah mengembalikan ingatan dari Alice ini. Yujo tahu bahwa sebenarnya Kirito tidak ingin Alice versi Ksatria Integritas tuh dibunuh. Buat yang belum paham, jadi ketika ingatan Alice versi Ksatria Integritas dikembalikan dengan ingatan yang sebenarnya atau ingatan Alice versi kecil, maka keberadaan Alice versi Ksatria Integritas otomatis akan hilang kan? Kalau hilang, ya sama aja mereka ngebunuh Alice versi Ksatria Integritas.
Karena tujuan Kirito dan Yujo ini sudah berbeda, maka secara otomatis mereka harus bertarung untuk mengambil sebuah keputusan. Apakah mereka akan mengembalikan ingatannya Alice, atau tetap membiarkan Alice versi kesatria integritas ini agar tetap hidup? Ya secara sederhana si Yujo ini pengen Alice versi kecil, sedangkan Kirito pengen Alice versi kesatria integritas. Karena Yujo tidak ingin bertarung melawan Kirito, di sini Yujo lebih memilih untuk mati daripada harus bertarung melawan sahabatnya sendiri. Sebelum Yujo benar-benar mati, Yujo memberikan nama untuk pedang yang digunakan oleh Kirito yakni Yozoranoken atau pedang langit hitam. Setelah memberikan nama pedang itu kepada Kirito, Yujo pun benar-benar mati. Melihat akan hal itu, Kirito pun menangis karena telah ditinggal oleh sahabatnya sendiri untuk selama-lamanya. Namun untungnya, di sini jiwa milik Yujo yang telah mati itu bertemu kembali dengan Alice versi kecil. Sehingga bisa dibilang si Yujo ini agak bahagia lah. Karena emosi sahabat dekatnya telah meninggal dunia, Kirito langsung menuju ke tempat konsol game yang tadinya digunakan oleh Quinella. Pada konsol itu, terdapat sebuah fitur yang dapat mengubah kecepatan pada Underworld menjadi 1:1. Kalau sebelumnya kan 1 hari di Underworld itu sama aja 1 menit di dunia nyata kan, misalnya. Jika rasio waktu di Underworld itu diubah menjadi 1:1, maka waktu yang ada di Underworld itu akan sama dengan waktu yang ada di dunia nyata. Jadi 1 hari di Underworld itu sama aja 1 hari di dunia nyata. Ya intinya sama lah. Dengan mengubah rasio waktu di Underworld, maka secara otomatis Kirito bisa melakukan komunikasi dengan orang di dunia nyata. Atau lebih tepatnya, bisa berkomunikasi dengan staf di perusahaan Rat. Namun ketika Kirito berhasil menghubungi Kikuo Kasan, tiba-tiba terdengar suara tembakan di perusahaan Rat. Ternyata saat ini perusahaan Rat sedang diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Karena sekelompok orang yang tidak dikenal ini merusak fasilitas dari perusahaan Rat, membuat flak light atau jiwa milik Kirito ini terbakar akibat aliran listrik atau voltase listrik yang tidak stabil, atau secara sederhana ya konslet lah. Akibat dari itu, Kirito yang berada di Underworld pun tersambar oleh petir, sehingga membuat Kirito yang berada di Underworld jadi tidak sadarkan diri. Wah, apakah Kirito akan baik-baik aja setelah tersambar oleh petir? Dan apakah Asuna akan selamat? Mengingat terdapat sekelompok orang yang tidak dikenal pada perusahaan Rat saat ini? Jawabannya akan kalian temukan pada seri anime Sword Art Online Alicization pada bagian War of Underworld. Dan pada bagian itu akan dibahas pada alur cerita Sword Art Online di kesempatan selanjutnya. Oke, mungkin itu aja pembahasan mengenai seluruh alur cerita anime Sword Art Online Alicization part kedua atau bagian kedua. Bagi yang mau lihat pembahasannya dalam bentuk tulisan, bisa lihat di forum Nafas Kuda, link sudah saya taruh di deskripsi. Dari saya itu aja, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Stay great and keep calm. Akhir kata, sampai jumpa.